Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini kita masuk materi Kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran ini, diharapkan siswa dapat meneladani kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bulan Rajab tiba, seluruh umat Islam tentunya ingat akan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha serta kembali dengan membawa pesan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kejadian malam itu merupakan ujian bagi umat Islam. Seberapa besarkah keyakinan mereka terhadap kejujuran Rasulullah dan risalah yang dibawanya? Kini yang menjadi pusat perhatian umat Islam hanya satu, yaitu pentingnya kejujuran. Mengapa Abu Bakar begitu meyakini kejadian itu? Jawabannya hanya satu, sifat kejujuran Nabi Muhammad yang selama ini dikenalnya. Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam kepada seluruh manusia untuk menegakkan ajaran tauhid, untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Muhammad meninggal dunia ketika Muhammad berusia 2 bulan dalam perut ibunya, dan ibunya meninggal dunia ketika Muhammad berusia 6 tahun. Setelah yatim piatu, Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib selama hampir 40 tahun. Perjalanan niaga pertama Muhammad dilakukan menuju Syam bersama pamannya Abu Thalib ketika Muhammad berusia 12 tahun. Pada perjalanan ini, Abu Thalib diberitahu oleh Rahib Bahira bahwa Muhammad adalah calon nabi yang dijanjikan. Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Begitu pula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Muhammad sering menemani pamannya berdagang ke arah utara, dan kabar tentang kejujuran dan sifatnya yang dapat dipercaya menyebar luas dengan cepat, membuatnya banyak dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekah. Salah seseorang yang mendengar tentang kabar adanya anak muda yang bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam berdagang adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di kalangan suku Arab. Sebagai seorang pedagang, ia juga sering mengirim barang dagangannya ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab.
Reputasi Muhammad membuat Khadijah mempercayakannya untuk mengatur barang dagangan Khadijah. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar 2 kali lipat, dan Khadijah sangat terkesan ketika sekembalinya Muhammad membawakan hasil berdagang yang lebih dari biasanya. Seiring waktu, akhirnya Muhammad menikah dengan Khadijah. Mereka menikah saat Muhammad berusia 25 tahun. Saat itu Khadijah telah berusia mendekati umur 40 tahun. Perbedaan umur yang jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah tidak menjadi halangan bagi mereka. Meskipun kekayaan mereka semakin bertambah, namun Nabi Muhammad tetap hidup sebagai orang yang sederhana, yang lebih memilih menggunakan hartanya untuk kemaslahatan umatnya. Ketika Muhammad berumur 35 tahun, ia ikut bersama kaum Quraisy dalam perbaikan Ka'bah. Pada saat pemimpin-pemimpin suku Quraisy berdebat tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, Muhammad dapat menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan penyelesaian adil. Saat itu ia dikenal di kalangan suku-suku Arab karena sifat-sifatnya yang terpuji. Kaumnya sangat mencintainya, hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad adalah orang yang percaya sepenuhnya dengan keesaan Tuhan. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat tamak, angkuh, dan sombong yang lazim di kalangan bangsa Arab saat itu. Ia dikenal menyayangi orang-orang miskin, janda-janda tak mampu, dan anak-anak yatim, serta berbagai penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Ia juga menghindari semua kejahatan yang sudah membudaya di kalangan bangsa Arab pada masa itu, seperti berjudi, meminum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain-lain, sehingga ia dikenal sebagai As-Siddiq, yang berarti yang benar. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan umatnya untuk selalu berkata jujur dan menjauhi sifat dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Berperilaku jujurlah kamu. Sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebaikan. Kebaikan menunjukkan jalan menuju surga." Setiap manusia yang selalu berkata jujur dan memilih kejujuran hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah kamu dari sifat sombong. Sesungguhnya kesombongan itu menuntun ke arah kedurhakaan. Kedurhakaan membawa ke neraka. Setiap manusia yang selalu berbohong dan memilih kebohongan hingga tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 1. Selalu bersikap jujur. Kita harus selalu bersikap jujur, baik itu perkataan maupun perbuatan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Selalu menjaga amanah. Jika kita diberikan amanah oleh orang lain, kita harus menjaganya dan melaksanakannya dengan baik. 3. Selalu hidup sederhana. Sikapku, aku dapat meneladani sikap keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Setelah selesai pembelajaran kita pada kali ini, marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.